audio button as you can see on the screen. Next, please. Bagi peserta yang menggunakan handphone, Anda juga dapat menggunakan fitur interpretasi yang terdapat pada Zoom di handphone Anda. Instruksi untuk mengakses interpretasi dapat Anda lihat di layar. To participants accessing the webinar with their phone, you can also use the interpretation feature in the Zoom app for phone. Please follow the instruction in your screen to access this feature. Next, please. Langsung saja kita masuk ke agenda kita hari ini. Materi pertama yaitu pemaparan dari CDP mengenai data dan tren sertifikasi berdasarkan pelaporan CDP yang akan dibawakan oleh rekan saya Wisnu Wibisono. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari program sertifikasi baik sawit maupun kayu. Paparan pertama akan dibawakan oleh Pak Imam El Marzuk dari RSPO dan Ibu Indra Setiadewi dari Forest Stewardship Council atau FSC yang akan membawakan sesi yang akan membahas peluang melalui komoditas keberlanjutan yang tersertifikasi. Selanjutnya, tim EFI, yaitu Ibu Nadine Syarif dan Pak Riko Pratama Putra, akan memberikan panduan bagaimana menggunakan sertifikasi sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh untuk mencapai rantai pasok yang etis. Lalu untuk memberikan studi kasus, kita akan dengarkan paparan dari Bapak Rudi Prasetya dari PT Triputra Agro Persada yang akan memaparkan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Triputra dalam mencapai komitmen keberlanjutan. Yang selanjutnya akan diikuti oleh sesi tanya-jawab. Next, please. Sebelum masuk ke agenda utama, saya ingin memberikan sekilas informasi mengenai CDP dan EFI. CDP merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup yang menjalankan sistem pelaporan global bagi investor, perusahaan, kota, dan negara bagian, beserta kawasan atau region, yang ditujukan untuk membantu mengukur dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatannya. Melalui kuesioner hutan CDP, perusahaan dapat melaporkan mengenai bagaimana mereka mengelola risiko, khususnya dalam hal penggunaan komoditas yang terkait hutan, yaitu sawit, produk kayu, kedelai, dan ternak. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk membantu perusahaan dalam upaya mencapai rantai pasok komoditas yang berkelanjutan. Lalu, Accountability Framework merupakan pedoman dan panduan praktik terbaik untuk menetapkan, menerapkan, dan memantau komitmen rantai pasokan yang beretika. Accountability Framework sendiri terdiri dari prinsip-prinsip inti, pedoman operasional, dan istilah-istilah dan definisi umum. Berbicara mengenai Accountability Framework, tidak sah rasanya kalau tidak memperkenalkan Accountability Framework Initiative atau EFI. EFI merupakan upaya kolaboratif untuk mengakselerasi kemajuan dan mendorong akuntabilitas rantai pasok pertanian dan kehutanan. Kerjasama CDP dan EFI sendiri dimulai sejak tahun 2018. Bentuk kerjasamanya berupa adopsi dan penyelarasan prinsip dan definisi Accountability Framework dalam kuesioner hutan CDP maupun peluncuran laporan bersama di tahun 2020 lalu. Di Indonesia, sejak tahun lalu, CDP dan EFI meluncurkan webinar panduan yang khusus ditujukan untuk memberikan panduan kepada produsen dan pemasok komoditas pertanian dan kehutanan untuk bertransformasi menuju produksi komoditas yang etis dan agar mereka mampu melaporkan perkembangan komitmen dan implementasinya secara berkala. Next, please. Webinar kita hari ini, seperti Anda lihat di layar, merupakan seri webinar keempat. Berikut merupakan daftar dari webinar yang CDP dan EFI kerjakan di tahun lalu dan juga rencana webinar mendatang. Jika Anda tertarik untuk melihat webinar seri panduan sebelumnya, video webinar dapat Anda akses di tautan yang tertera di bagian bawah layar Anda. Demikian sedikit gambaran mengenai kerjasama CDP dan EFI. Selanjutnya langsung saja kita masuki bahasan pertama, yang akan dibawakan oleh rekan saya Wisnu Wibisono yang akan memaparkan mengenai data dan tren terkait sertifikasi yang dilaporkan perusahaan melalui platform CDP. Sedikit perkenalan tentang Wisnu, saat ini beliau bekerja sebagai Corporate Engagement Officer dengan tugas utama yaitu mendorong pelibatan perusahaan dalam mempromosikan pengungkapan informasi produk hutan melalui CDP. Langsung saja saya persilahkan Wisnu untuk mempresentasikan bahasannya. Silakan Wisnu. Baik, terima kasih banyak Mbak Rini sudah memperkenalkan saya. Jadi sekarang saya akan mulai saja sesi saya di mana saya akan membahas mengenai data terkait sertifikasi yang diambil dari platform CDP.
Oke, next saja silakan. Ya, jadi sebelum saya masuk lebih jauh, pembahasan mengenai data, saya ingin memperkenalkan laporan global terbaru dari CDP yang terkait dengan data dari kuesioner hutan CDP di tahun 2020. Jadi, di laporan ini terdapat 553 perusahaan yang melaporkan penggunaan atau produksi komoditas pendorong risiko hutan, seperti kedelai, ternak sapi, sawit, dan juga produk kayu. Dan di laporan ini kita mencoba melihat performa spesifik dari masing-masing komoditas berdasarkan beberapa indikator kerja utama atau KPI dalam mengurangi risiko terkait deforestasi, seperti tema-tema seperti komitmen, tata kelola, kebijakan, penilaian risiko terkait hutan, serta implementasi dari misalnya kemampu telusuran, sertifikasi, pelibatan pemasok, dan juga implementasi lainnya. Oke, boleh next saja. Ya, jadi kita masuk ke datanya. Jadi salah satu data yang dari laporan tersebut yang relevan dengan bahasan hari ini adalah mengenai tentu saja mengenai sertifikasi. Jadi di sini data ini merupakan data di tahun 2020 untuk sertifikasi 4 jenis komoditas yang terkait dengan risiko hutan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di graf ini dapat kita lihat bahwa minyak sawit dan produk kayu itu sebenarnya unggul dalam perihal sertifikasi dengan seperti Anda lihat total 80% dari perusahaan yang menggunakan minyak sawit dan juga 72% perusahaan yang menggunakan produk kayu itu sudah menggunakan sertifikasi pihak ketiga. Dan dapat kita lihat bahwa jumlahnya itu cukup jauh dengan komoditas kedelai dan juga ternak sapi, yang mana masing-masing hanya melaporkan tingkatan sertifikasi sekitar 30% dari perusahaan dan juga 4% dari perusahaan. Dan selain itu juga dapat Anda lihat bahwa 10% dari perusahaan yang menggunakan produk kayu atau yang Anda lihat di graf ini yang grafik warna hijau tua itu telah memenuhi kategori sebagai full KPI, di mana kalau di report laporan CDP tersebut, ini artinya perusahaan-perusahaan tersebut itu telah memiliki minimal 90% dari komoditasnya itu sudah tersertifikasi dengan jenis-jenis sertifikasi yang memenuhi standar tanpa deforestasi. Baik, next. Ya, kalau kita tadi melihat secara seluruh 4 komoditas besar itu, sekarang saya akan melihat tren dari penggunaan sertifikasi sejak 2017 untuk komoditas yang relevan dengan kawasan ini, yakni sawit dan juga produk kayu. Dan dapat kita lihat di graf ini bahwa trennya itu terus meningkat untuk kedua komoditas tersebut. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa pendekatan sertifikasi ini semakin banyak digunakan oleh perusahaan. Dan khususnya Anda dapat melihat di tahun 2020, di mana kita dapat melihat peningkatan yang cukup tajam. Jadi, apabila kami selidiki, mengapa 2020 ini terdapat peningkatan yang cukup tajam, hal ini ada kaitannya dengan tenggat waktu target keberlanjutan perusahaan di tahun 2020. Karena berdasarkan modul CDP yang membahas mengenai target keberlanjutan, tahun 2020 itu merupakan tahun yang paling banyak digunakan oleh perusahaan sebagai batas waktu untuk target keberlanjutan, yang di dalamnya itu juga termasuk target-target terkait dengan sertifikasi pihak ketiga. Jadi kalau dari penjelasan saya tadi, itu secara tidak langsung juga dapat dilihat bahwa sebenarnya memiliki target keberlanjutan yang dibatasi tenggat waktu yang spesifik itu merupakan hal yang positif bagi perusahaan. Karena seperti yang terlihat, hal tersebut juga dapat membantu untuk mendorong perusahaan agar terus meningkatkan performa keberlanjutannya. Oke, boleh next saja. Ya, terima kasih. Kalau tadi kita bicara tentang tren, sekarang saya ingin melihat mengenai peluang-peluang apa saja yang dilaporkan oleh perusahaan yang terkait dengan sertifikasi. Jadi di salah satu modul CDP, yakni modul peluang, di mana perusahaan dapat melaporkan peluang terkait penggunaan atau produksi komoditas yang berkelanjutan, terdapat beberapa peluang yang disebutkan oleh perusahaan yang terkait dengan sertifikasi.
Dan peluang-peluang yang paling sering disebutkan di antara lain adalah satu, meningkatnya permintaan untuk bahan yang tersertifikasi. Ini sudah clear dari drop down-nya karena dia sangat relate to certification. Yang kedua, meningkatnya nilai merek. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi rantai pasok. Yang keempat adalah perluasan ke pasar baru. Dan yang terakhir adalah memastikan ketahanan rantai pasok. Jadi itu adalah beberapa jenis opsi atau opsi dari peluang yang banyak dipilih oleh perusahaan yang terkait dengan hal terkait dengan sertifikasi. Jadi di sini di bawahnya juga Anda dapat melihat dua contoh pemaparan dari perusahaan yang melaporkan ke CDP mengenai peluang yang terkait dengan sertifikasi. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi poin pertama dari salah satu perusahaan yang melaporkan untuk komoditas sawit, mereka menyatakan bahwa terdapat peningkatan permintaan untuk bahan yang tersertifikasi. Dan sedangkan untuk contoh yang kedua adalah dari salah satu perusahaan yang melaporkan untuk produk kayu, mereka melaporkan adanya peluang untuk perluasan ke pelanggan atau ke pasar baru. Oke, next. Ya, jadi kalau tadi kita lihat peluang sertifikasi secara kualitatif, di sini saya mencoba melihatnya secara kuantitatif, di mana pada modul yang sama di CDP mengenai peluang, perusahaan juga dapat memberikan estimasi finansial dari peluang tersebut. Jadi ini merupakan data terkait peluang, tapi dia hanya mencakup perusahaan yang memilih opsi meningkatkan permintaan untuk bahan yang tersertifikasi. Dan dari perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat beberapa di antara mereka yang bahkan dapat melaporkan estimasi nilai finansial dari peluang tersebut. Dan seperti yang Anda dapat lihat, peluang untuk produk kayu itu yang terkait dengan opsi meningkatnya permintaan untuk bahan tersertifikasi itu diestimasi sekitar 1,5 miliar US dollar, dengan 36% dari perusahaan menyebutkan bahwa peluang tersebut sangat mungkin terrealisasi kalau Anda lihat graf di bawahnya, dan 20% setelahnya menyebutkan bahwa peluang tersebut mungkin terrealisasi. Begitu halnya Maaf juga dengan Wisnu, 1 ya. menit lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Rini. Sedangkan untuk minyak sawit sendiri, peluang yang terkait dengan meningkatnya permintaan untuk bahan yang tersertifikasi sendiri itu diestimasi sekitar 690 juta US dollar. Dengan kalau Anda lihat lebih dari setengah perusahaan menyatakan bahwa peluang ini mungkin direalisasikan atau kalau di grafnya itu likely 54%. Dan 21% menyebutkan bahwa peluang tersebut sangat mungkin terrealisasi. Jadi baik, itu tadi sekilas materi singkat dari saya mengenai data, tren, dan peluang dari sertifikasi yang saya ambil dari pelaporan kuesioner hutan CDP di tahun 2020. Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat bagi Anda dan dapat membantu untuk memberikan konteks mengenai sertifikasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan akan saya kembalikan kepada Mbak Rini. Terima kasih. Terima kasih Wisnu atas paparannya. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan terkait peluang yang dapat diambil perusahaan terkait sertifikasi, baik sertifikasi RSPO maupun FSC. Materi yang pertama dalam sesi ini akan dibawakan oleh Pak Imam El Marzuq. Beliau saat ini menjabat sebagai Senior Manager untuk Global Community Outreach dan Engagement di RSPO dan bertanggung jawab untuk memimpin penjangkauan dan pelibatan komunitas untuk mempromosikan RSPO secara global. Untuk pemateri kedua dalam sesi ini saya akan memperkenalkan Ibu Indra Setiadewi. Ibu Indra saat ini menjabat sebagai Manajer Pemasaran dan Komunikasi di FSC Indonesia. Beliau bergabung bersama FSC Indonesia sejak 2015 dan memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran dan informasi baik pada pelaku bisnis dan konsumen mengenai misi FSC dan manfaat sertifikasi. Langsung saja saya persilahkan pembicara pertama kita dalam sesi ini, Pak Imam, untuk memberikan pemaparan tentang RSPO yang nanti akan diteruskan secara langsung oleh Ibu Indra. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Mbak Rini. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Boleh masuk ke slide. Kalau kita bicara komoditas, khususnya komoditas yang dalam konteks sustainable, kita bisa melihat bahwa secara umum pemahaman yang kita ketahui kebutuhan masyarakat terhadap komoditas itu selalu ada. Terlepas dari apakah itu didorong untuk menuju ke pembangunan ekonomi
hijau yang lebih ramah lingkungan sosial ataupun tidak. Banyak alasan yang menjadi latar belakang terhadap kebutuhan tersebut. Dan diantaranya salah satu yang kita kenal menjadi faktor pendorong adalah bagaimana komoditas itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di ujung lainnya adalah kemudian bersimpul pada upaya industri untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi pertanyaannya secara umum adalah bagaimana untuk mengupayakan pasokan dan produksi komoditas yang dikonsumsi itu berasal dari pengelolaan yang berkelanjutan. Next. Secara pemahaman yang kita bisa lihat di publik bahwa pengembangan komoditas selalu berrelasi dengan kebutuhan infrastrukturnya atau prasyarat penunjangnya, yaitu ketersediaan lahan dalam jumlah besar. Penggunaan komoditas sebagai salah satu alat atau instrumen untuk pembangunan ekonomi selalu memiliki dua dampak, baik yang positif ataupun negatif. Jadi pengelolaan yang dilakukan dengan bertanggung jawab atau kita arahkan ke pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya mendorong upaya untuk meningkatkan peluang terhasilkannya dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatif yang mungkin muncul. Sehingga keseimbangan antara kedua hal inilah yang dicoba untuk didorong oleh banyak pihak. RSPO sebagai organisasi yang memang berlatar belakang multi-stakeholder menjadikan perubahan di pasar, khususnya pasar kelapa sawit, sebagai visi yang ingin dicapai. Jadi, dinamika dari industri sawit kita bisa lihat spektrumnya sangat luas. Organisasi ini kemudian mendorong upaya untuk menjadikan perubahan industri secara bertahap menjadi target yang ingin diutamakan, dan ujungnya nanti menjadikan minyak sawit berkelanjutan yang pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sustainability, itu bisa menjadi norma di pasar. Next. Dalam menerjemahkan prinsip keberlanjutan, RSPO melakukan salah satu caranya melalui standar yang dikenal dengan prinsip dan kriteria. Standar atau prinsip dan kriteria RSPO ini berlandaskan pada 3 pilar utama keberlanjutan, yang substansi dari pembuatan standar ini sebenarnya adalah untuk mencoba menciptakan keseimbangan antara ketiganya, mulai dari proteksi biodiversity, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian juga bagaimana masyarakat lokal serta hak-hak adat itu bisa dilindungi, serta tidak lepas dari optimalisasi dari pengelolaan perkebunan yang merupakan backbone dari bisnis kelapa sawit. Dan standar tentunya memiliki tujuan tertentu. Selain memperbaiki tata kelola, yang ingin diciptakan adalah meminimalisir resiko yang mungkin muncul dari pengelolaan yang ada di lapangan. Next. Slide berikutnya, boleh? Sebagai kerangka, standar merupakan referensi yang digunakan, sementara kalau kita melihat instrumen yang bisa dipakai untuk melakukan verifikasi, salah satu yang bisa digunakan atau sudah selama ini dipakai oleh publik adalah mekanisme sertifikasi. Melalui sertifikasi, produsen minyak sawit bisa memverifikasi keberlanjutan dari proses produksi yang dijalankan. Dan dengan demikian, dapat mengakses segmen pasar yang mempersyaratkan pengelolaan yang bertanggung jawab, baik secara lingkungan ataupun secara sosial. Serta dalam konteks yang lebih jauh lagi, bisa mendorong penyediaan produk yang lebih kompetitif dan bertanggung jawab. Seperti pasar pada umumnya, sebenarnya pasar minyak sawit itu bercirikan pada salah satunya adalah informasi yang asimetris. Produsen tahu detail mengenai proses produksinya, sementara pembeli dan konsumen akhir tidak memiliki informasi yang selengkap itu. Sehingga di dalamnya termasuk informasi-informasi dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan itu tidak tersedia di sisi konsumen ataupun pembelinya. Dan mengingat bahwa pembeli maupun konsumen itu tidak memiliki
kesempatan atau alat untuk memverifikasi, maka mereka menjadi agak enggan untuk memberikan investasi lebih atau mengeluarkan biaya lebih untuk membeli minyak sawit yang berkelanjutan. Sehingga PR inilah yang kemudian didorong bagaimana menyediakan satu alat atau instrumen yang bisa menyelaraskan informasi di sepanjang rantai pasok. Sehingga apa yang dilakukan produsen itu diketahui juga oleh konsumen, dan pada akhirnya bisa tiba pada satu simpul di mana kedua belah pihak atau seluruh aktor yang ada di dalam rantai pasok itu memiliki pemahaman dan kesetimbangan dalam perannya di dalam industri. Boleh dilanjut slide-nya. Jadi jadi ini adalah gambaran bahwa kalau kita lihat sertifikasi sebagai pilar, ada 3 sisi: growth, productivity, dan risk management yang bisa di-cover melalui instrumen sertifikasi. Next. Dalam perjalanannya kita melihat bahwa pertumbuhan kelapa sawit berkelanjutan cukup progresif. Kita bisa lihat dari statistik, saat ini 20% dari minyak sawit yang dihasilkan di dunia itu sudah bersertifikasi RSPO. Tapi untuk mencapai skala dan juga keberlanjutannya, ada urgensi untuk mendorong terciptanya komitmen bersama dari para aktor yang ada di sepanjang rantai pasok. Jadi ini juga yang dituangkan oleh RSPO di dalam teori perubahannya, bahwa kalau kita mau mendorong perubahan lebih, maka bukan hanya sektor hulunya atau produksinya saja yang perlu diperbaiki, tetapi pasar pun harus diintervensi supaya memiliki keberlanjutan dari sisi alur material, sustainable materialnya. Semua anggota RSPO dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sama untuk mendukung visi tersebut dalam jangka panjang, tentunya untuk menjadikan sawit berkelanjutan sebagai norma. Sebagai upaya untuk mendorong keseimbangan peran tadi, RSPO memperkenalkan satu pendekatan, boleh next slide-nya, yang dikenal dengan nama shared responsibility. Jadi shared responsibility ini merupakan satu konsep di mana kolaborasi antar aktor di dalam rantai pasok itu diutamakan untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin muncul dari produksi kelapa sawit. Yang sering kita kenal topik mengenai deforestasi, hilangnya biodiversity, dan juga konflik dengan masyarakat adat. Jadi peran dari produsen untuk memperbaiki tata kelola penting, tetapi juga market perlu untuk memiliki komitmen dan respon yang sama agar sustainable palm oil itu bisa didorong lebih cepat lagi. Jadi penyelarasan. Mas Imam, 2 menit lagi ya Mas. Terima kasih. Baik Mbak Rini, terima kasih. Penyelarasan ini merupakan bagian dari proses yang dilakukan. Next. Selain dari konsep perbaikan dari tata kelola pekebun skala besar, RSPO juga menyentuh satu upaya untuk memberdayakan pekebun skala kecil. Karena 42% dari kebun yang dikelola secara global berasal dari produksi para petani. Next. Jadi pendekatan yang ditawarkan oleh RSPO dan sudah mulai dijalankan adalah untuk petani swadaya ada sejumlah desain yang disederhanakan dan dilakukan secara bertahap. Tujuannya agar semakin banyak petani yang bisa masuk ke dalam sistem sawit berkelanjutan. Next. Selain konteks sertifikasi dan juga upaya untuk memperbaiki tata kelola secara umum, sebenarnya sawit berkelanjutan tidak hanya bicara mengenai bagaimana mampu memverifikasi standar untuk menyajikan dampak, tetapi juga faktor di luar itu. Jadi saat ini yang menjadi prioritas RSPO atau menjadi hal-hal yang menjadi fokus di dalam pipeline RSPO diantaranya adalah pendekatan landscape, di mana ini merupakan pendekatan sertifikasi yang baru, diupayakan untuk melibatkan lebih banyak aktor dan memberikan dampak lebih besar. Kemudian RSPO juga merupakan salah satu sekarang ini skema pertama yang mendorong pelindungan hak pembela HAM. Saat ini juga sedang berjalan upaya untuk memperkuat sistem assurance sebagai jalur atau garda terdepan upaya pemastian standar itu bisa diterapkan, dan juga prioritas yang tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi yang lebih dekat dengan pemerintah. Karena
kita tahu pemerintah memiliki peran yang krusial dan menjadi salah satu aktor penting dalam upaya mewujudkan sawit berkelanjutan. Terima kasih. Itu adalah slide saya terakhir. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Mbak Indra untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Mbak Indra kayaknya di mute, Mbak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Pak Imam dan Mbak Rini sudah diingatkan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk sertifikasi FSC dan rantai pasok yang berkelanjutan. Next. Ya, siapa dan apa itu FSC? FSC adalah sebenarnya organisasi non-profit ya yang beroperasi secara global di dunia untuk mendorong pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Awalnya didirikan di Meksiko tahun 94 atas desakan dari pemerhati lingkungan maupun dari pelaku usaha. Lalu kemudian atas kebutuhan adanya bahan baku yang sustainable, didirikanlah FSC atau Forest Stewardship Council, dan saat ini berkantor pusat di Bonn, Jerman, dan kini memiliki 8 regional office, sehingga kita selalu dapat berkolaborasi di seluruh dunia tanpa harus ada kolaborasi yang sulit. Di Indonesia kita digawangi oleh 2, yaitu saya dan Hartono Prabowo sebagai country manager. Next. Kita adalah pengembang sistem atau standar setting, termasuk juga bagaimana akreditasinya. Kita bekerja sama dengan ASI atau Assurance Service International, dan bagaimana ketika ada audit yang dilakukan, kita tidak melakukannya sendiri, kita audit dilakukan oleh certification body yang akan mengaudit ke lapangan dan juga melakukan surveillance setiap tahun walaupun ketika sertifikasi telah diterbitkan. Next. Nah, pada dasarnya sertifikasi FSC ada 2. Pertama adalah sertifikasi hutan, yaitu bagaimana pengelolaan hutan itu dilakukan. Lalu kedua adalah sertifikasi lacak balak atau chain of custody, yaitu sertifikasi di tingkat industri, di manufacturer dan trader, untuk memastikan asal-usul bahan baku hasil hutan dipastikan berasal dari sumber yang bersertifikasi FSC. Dan produk hasil hutan tidak hanya kayu, melainkan sekarang sudah ada selain kertas, juga serat, dan hasil hutan dari non-kayu pun sudah banyak yang disertifikasi oleh FSC. Setelah melalui proses lacak balak, barulah produk akhir dapat dilabeli dengan label FSC. Ini fungsinya untuk membedakan mana yang berasal dari material bersertifikasi FSC dan bukan. Next. Seperti contoh, FSC License Code atau FSC Label yang digunakan di produk ini memiliki nomor, dan nomor ini dapat mengidentifikasi bahwa benar bahwa produk ini diproduksi oleh produsen yang bersertifikasi FSC. Next. Nah, apa dasar sertifikasi FSC? Kita mempunyai 10 prinsip dan kriteria. 10 prinsip FSC. Antara lain adalah yang pertama sekali adalah kepatuhan pada legalitas baik di lokal, nasional maupun internasional. Kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk juga bagaimana hubungan perusahaan dengan karyawan dan juga bagaimana hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, baik masyarakat adat maupun masyarakat di sekitarnya. Bagaimana perusahaan memanfaatkan benefit dari forest se-efisien mungkin, sehingga tidak hanya dari kayu, tapi juga dari jasa ekosistem. Next. Untuk standar sertifikasinya, auditor mengacu pada standar sertifikasi FSC, dan kini FSC sudah memiliki standar lokal atau standar nasional yang kita harapkan lebih sesuai untuk kondisi Indonesia. Bagaimana untuk memahaminya, kita sudah mempunyai YouTube channel, sehingga untuk lebih memahami standar tersebut melalui video animasi. Next.
Nah, sekarang bagaimana perusahaan yang berkomitmen untuk sertifikasi? Ini sebenarnya berlaku global, baik yang small business maupun yang large business. Pertama, harus memperhatikan komoditas yang marketable mana. Karena produk dari hutan tidak hanya kayu, dan kayu pun penggunaannya bermacam-macam, dan jenisnya pun bermacam-macam, kita tetap harus memilih komoditas mana, produk apa yang laku di pasaran. Seandainya kita memutuskan untuk bersertifikasi FSC. Karena apa? Karena terutama yang small business itu karena ingin menaikkan posisi tawar petani, kemudian banyak organisasi non-profit kemudian berlomba-lomba mendampingi petani, tapi tanpa memperhatikan hubungannya dengan pasar, konektivitasnya dengan pasar, sehingga apa yang terjadi? Banyak yang kemudian hanya bersertifikasi tapi tidak dapat memasuki pasar. Lalu kedua, yang penting adalah dukungan eksternal. Itu penting sekali, baik perusahaan besar maupun perusahaan small business. Bisa dengan dukungan internasional, lembaga internasional maupun business partnership. Business partnership biasanya perusahaan besar kemudian merangkul dengan perusahaan yang lebih kecil atau baru. Nah, kemudian mereka bersama-sama membentuk sebuah kolaborasi atau group certification untuk bisa bersama-sama meraih sertifikasi. Dan yang diingat, dan ini bukan business as usual, karena komitmennya berbeda. Ada komitmen pada sustainable consumption dan production yang tentunya memerlukan requirement yang lebih daripada yang lain. Yang tidak kalah penting adalah internal dan external education. Ya, training staff itu sangat penting terus-menerus. Kemudian education pada staff marketing dan juga customer education. Kita harus mengedukasi customer-nya. Oke, mengenai pasar di Asia Pasifik, sertifikasi produk bersertifikasi FSC itu memimpin di 4 komoditas ini, yaitu furniture, kertas cetak, kemasan, dan tisu. Untuk small business mungkin relevan di furniture. Next. Di sektor lain, standar FSC juga digunakan di finance, terutama di HSBC dan Standard Charter. Kemudian di sektor energi, banyak menggunakan wood pellet bersertifikasi FSC. Di fashion, ini sudah menggunakan serat dan produk non-kayu dari FSC. Dan kini juga merambah ke makanan, mushroom dan kacang-kacangan. Fashion juga menggunakan karet alam yang bersertifikasi FSC. Next. Ini bisnis case di Indonesia, yaitu perjalanan sebuah usaha kecil dan juga dia memiliki bisnis partnership dengan hutan rakyat yang akhirnya setelah upaya yang meneliti pasar, meneliti gaya hidup, yang tadinya sebelumnya setelah dia bersertifikasi FSC itu belum juga memasuki pasar, tapi dengan penelitian pasar akhirnya bisa memasuki retail dan kini banyak retail dan kini mulai memasuki retail di Indonesia, ya terutama di Superindo. Menjual. Mbak Indra, maaf 2 menit lagi ya Mbak. Terima kasih. Siap. Next. Bagaimana dengan produk yang lain di Indonesia? H&M juga sudah mulai memiliki produk rotan bersertifikasi FSC. Kemudian Tesa Tisu merupakan salah satu brand tisu pertama yang di Indonesia. Lalu Tetra Pak memiliki banyak customer yang sudah menggunakan FSC sertifikasi kemasan. Next. Faber-Castell merupakan sebuah perusahaan yang sebenarnya terdiri dari kumpulan hutan rakyat kecil yang berkumpul, beragregasi, kemudian mendapatkan sertifikasi FSC. Kemudian kertas paper cup juga di Indonesia di McDonald sudah mulai digunakan. Dan yang menarik di Semarang, para desainer berkumpul untuk membangun sebuah micro library perpustakaan mengenai kayu yang juga dibangun seluruhnya dari kayu bersertifikasi FSC dan telah meraih penghargaan sebagai salah satu desain terbaik. Next.
Ya, sekian dan terima kasih. Apabila pertanyaan, silakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indra dan Pak Imam atas presentasinya. Menarik sekali mengetahui peluang-peluang apa saja yang dapat diraih oleh perusahaan melalui sertifikasi baik RSTO dan FSC. Sedikit mengingatkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait presentasi dari Pak Imam ataupun Bu Indra, ataupun tadi Mas Wisnu, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom Q&A. Jika tadi RSTO dan FSC berbicara banyak mengenai peluang sertifikasi, lalu bagaimana dan aksi-aksi apa saja yang harus difokuskan dan digunakan secara tandem bersama sertifikasi. Nah, pemaparan selanjutnya oleh rekan-rekan EFI akan memberikan informasi panduan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan guna melengkapi sertifikasi untuk mencapai komitmen produksi dan rantai pasok yang etis. Sesi ini akan dibawakan oleh Ibu Nadine Syarif. Saat ini beliau bekerja sebagai manajer untuk Asia Tenggara di EFI dan memimpin promosi dan adopsi EFI khususnya bagi perusahaan di sektor hulu. Ibu Nadine hari ini akan ditemani oleh Pak Riko Pratama Putra yang saat ini menjabat sebagai koordinator untuk Asia Tenggara. Langsung saja saya persilakan Ibu Nadine dan Mas Riko untuk memulai sesi ini. Silakan Bu. Terima kasih banyak Rini untuk perkenalannya. Izinkan saya sebelum masuk ke penjelasan konten mengenai peran sertifikasi dalam pendekatan rantai pasok berkelanjutan yang lebih luas, dan yang lebih luas itu artinya apa juga akan menjadi pemaparan saya. Tapi ingin saya berikan pengenalan singkat tambahan mengenai AFI. Jadi AFI ini memang tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengakselerasi mainstreaming praktek terbaik untuk mencapai rantai pasok berkelanjutan yang melindungi hutan dan ekosistem alami lainnya, dan juga melindungi hak asasi manusia. Nah, inisiatif ini mencapai tujuannya melalui dua cara, yaitu dengan menghadirkan accountability framework yang diluncurkan tahun 2019 dan memberikan peta jalan dan panduan untuk mencapai dan memonitor rantai pasok berkelanjutan. Dan yang kedua, next bisa ke slide berikutnya, adalah melalui kerja koalisi Accountability Framework Initiative atau AFI, yang saat ini terdiri dari 23 organisasi penggerak lingkungan dan sosial yang mewakili berbagai perspektif global maupun tropical producing countries. Nah, koalisi ini berkoordinasi dan bekerja sama untuk mendukung perusahaan, inisiatif keberlanjutan lainnya, maupun pembuat kebijakan untuk mengimplementasi accountability framework dengan visi bahwa sebenarnya produksi komoditas dapat juga berdampingan dengan perlindungan hutan dan hak asasi manusia. Di Asia Tenggara sendiri, 11 dari 23 anggota koalisi ini berkoordinasi untuk menerjemahkan accountability framework dalam konteks komoditas dan juga isu-isu spesifik di kawasan ini. Next. Nah, kami menggunakan terminologi ethical supply chains atau rantai yang etis karena mengacu pada ruang lingkup accountability framework yang mencakup baik aspek sosial maupun lingkungan. Secara lebih spesifik, tadi sempat dipaparkan di awal oleh Mbak Rini bahwa accountability framework ini menghadirkan prinsip inti, tepatnya 12 prinsip inti yang dilengkapi juga dengan definisi umum dan panduan operasional mengenai berbagai aspek kunci bagi perusahaan untuk dapat membangun ethical supply chains tadi. Yang pertama, kerangka ini mengatur konten dari goals dan komitmen perusahaan dalam prinsip inti 1 sampai dengan 3 yang biru-biru yang ada di layar Anda sekarang. Bagian kedua yang kuning-kuning ini mengatur implementasi, soal implementasi dari komitmen rantai pasokan. Yang tentunya ini yang paling challenging. Dan implementasi dalam hal ini termasuk sistem internal perusahaan dan juga praktek perusahaan untuk mengelola rantai pasoknya, terutama bagi perusahaan yang berada di level downstream, tetapi juga ada panduan praktek bertanggung jawab untuk di level produksi. Contohnya soal bagaimana praktek terbaik dalam pembebasan dan pengembangan lahan, bagaimana jika memang ada area konservasi di dalam konsesi Anda, kapan perlu dilakukan restorasi dan remediasi, bagaimana juga melakukan inclusion atau engagement dengan petani dan juga aktor di level landscape.
Selain itu juga monitoring dan verification juga adalah bagian yang penting dari implementasi. Nah, saya baru lihat nih nomor-nomornya kayaknya agak missing sedikit ya, tapi bagian implementasi adalah yang kuning-kuning tadi. Lalu terakhir, yang hijau di sini, accountability framework juga memberikan panduan akan pelaporan perusahaan yang kredibel. Untuk semua aspek ini tentunya the devil is in the details, sehingga accountability framework juga melengkapi setiap prinsip inti dengan definisi dan panduan operasional mendetail untuk menjawab pertanyaan praktis, misalnya seberapa jauh traceability yang perlu saya lakukan, seberapa jauh traceability yang cukup, harus pakai cut off date atau tenggat batas waktu yang mana, bagaimana saya juga melaporkan progres untuk perusahaan saya secara kredibel. Semua panduan ini dapat diakses dengan mudah di website Accountability Framework, jadi silahkan nanti setelah acara bisa mengunjungi. Next. Nah, mengapa tadi saya paparkan ruang lingkup Accountability Framework? Karena sesuai dengan inti dari pembahasan webinar kali ini, jika perusahaan memang ingin menyikapi risiko dalam rantai pasoknya secara menyeluruh atau company-wide, ada dua sisi yang harus bisa mundur sebentar, mundur sedikit, tidak menampilkan grafiknya dulu. Ya, terima kasih. Ada dua sisi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, seperti yang sudah terlihat adalah mengenai seluruh produk atau komoditas dan asal komoditas tersebut dalam rantai pasok dan operasional perusahaan. Nah, sisi kedua yang perlu dilihat adalah berbagai elemen, boleh next, dalam sebuah ethical supply chain yang harus menjadi pertimbangan. Hari ini termasuk berbagai isu sosial dan lingkungan maupun berbagai fungsi atau aktivitas yang mungkin perlu dilakukan perusahaan Anda seperti yang tadi dipaparkan dalam ruang lingkup accountability framework, seperti traceability atau ketertelusuran, smallholder engagement and reporting. Nah, seperti telah digambarkan dalam slide sebelumnya, accountability framework, next, mencakup keseluruhan ruang lingkup ini, sehingga perusahaan dapat mengambil pendekatan yang holistik untuk aspek-aspek tersebut. Tapi tentunya terdapat perangkat dan tools lain yang juga menyikapi sebagian ruang lingkup ini untuk komoditas atau topik yang spesifik. Jadi sewaktu kita memang mengembangkan accountability framework, tentunya kami membangun dari yang sudah ada, sembari terus mencari cara untuk meningkatkan keselarasan antar berbagai perangkat dan tools yang ada, dan juga mengisi gaps di mana diperlukan. Next. Sertifikasi adalah contoh yang sangat baik, karena terdapat banyak program sertifikasi yang sudah established untuk berbagai komoditas, yang secara efektif juga menyikapi isu-isu deforestasi, konversi, dan hak asasi manusia, dan juga memenuhi berbagai fungsi penting lainnya seperti traceability dan verifikasi contohnya. Ada juga yang mengikutsertakan modul atau komponen untuk menyikapi kebutuhan lainnya seperti smallholder inclusion, seperti yang tadi juga sudah di-share oleh Mas Imam dan Mbak Indra, dan juga pendekatan jurisdiksi atau lanskap dan pelaporan perusahaan secara menyeluruh. Nah, selain sertifikasi, next, terdapat perangkat lainnya yang relevan, seperti contohnya banyak yang mungkin kita kenal adalah HCV atau HCSA, High Carbon Stock Approach, dan High Conservation Value Approach. Dan banyak certification program yang memang mereferensi tools ini. Dan tools ini tentunya juga bisa digunakan secara sendiri ya, stand alone. Nah, seperti sertifikasi, tools ini memiliki overlap yang kuat dengan ruang lingkup normatif accountability framework, walaupun ada fungsi-fungsi tertentu seperti traceability yang tidak diatur di dalam tools ini. Jadi sebenarnya summary dari diagram ini bisa kita melihat bahwa banyak program sertifikasi dan tools lain yang selaras atau align dengan accountability framework dan merupakan cara yang baik untuk memenuhi elemen kunci rantai pasok berkelanjutan ini terutama dan juga fungsi-fungsi company-wide lainnya seperti reporting contohnya. Nah, untuk itu perusahaan dapat menggunakan accountability framework untuk mengisi gaps ini sebagai bagian dari strategi rantai pasok berkelanjutan yang menyeluruh. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alignment dan complementarity accountability framework dengan sertifikasi, saya akan alihkan sekarang ke rekan saya, Riko. Silahkan, Riko.
Terima Maaf kasih. Mas Riko, Ya. sebelum mulai 2 menit lagi ya Mas. Terima kasih. Oke, siap. Sorry. Ya, terima kasih Mbak Nadine dan Mbak Rini atas waktunya dan kesempatannya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kedudukan AFI itu sendiri terhadap sertifikasi? Kita mencoba menggambarkan bahwa ada dua sisi di mana ada yang kita sebut sebagai alignment atau keselarasan, dan yang kedua adalah complementarity atau saling mendukung atau melengkapi. Yang pertama adalah maaf, boleh ke slide sebelumnya. Ya, alignment adalah merupakan bagian dari menggunakan sertifikasi untuk memenuhi ekspektasi rantai pasokan yang etis, di mana AFI dapat dikatakan sebagai selaras karena memang prinsip sertifikasi itu kemudian menjadi sama dengan AFI itu sendiri. Kemudian pelengkap atau complementarity adalah menggunakan accountability framework atau AFI untuk melengkapi sertifikasi itu sendiri. Next. Nah, yang pertama mengenai kapan sertifikasi dapat selaras dengan kerangka AFI atau alignment. Yang pertama adalah jika persyaratan standar sertifikasi sebanding dengan masing-masing prinsip inti atau core principle AFI itu sendiri, di mana ini mencakup terkait diagram sebelumnya yang oleh Mbak Nadine, yaitu mengenai volume dan juga elemen-elemen kunci seperti transparansi, traceability, ataupun perlindungan terhadap hak asasi manusia ataupun deforestasi. Lalu yang kedua, jika volume produk dapat dikaitkan dengan kinerja di tingkat sumber pasokan atau supply base level, maka sertifikasi dapat digunakan untuk mendemonstrasikan pemenuhan rantai pasokan yang etis yang ditetapkan dalam prinsip AFI itu sendiri. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita melihat keselarasan antara sertifikasi dan juga AFI itu sendiri. Ya, seperti pada layar yang disampaikan, ada pendekatan yang coba ingin disampaikan, prinsip inti seperti contoh yang pertama mengenai menghilangkan deforestasi dan konservasi ekosistem, di mana elemen kunci yang terdapat di dalamnya merupakan adalah bagian-bagian yang juga diadopsi ataupun sudah selaras dengan sertifikasi yang ada seperti sertifikasi global seperti RSPO atau FSC yang ditampilkan, ataupun sertifikasi nasional seperti ISPO, di mana berbagai macam elemen kunci atau prinsip-prinsip yang diadres di dalam sertifikasi global ataupun nasional standar seperti ISPO ataupun SVLK juga mengakomodir seperti rantai pasokan yang bebas deforestasi ataupun tanggal batas akhir atau cut off date mengenai suatu operasional itu kemudian menjadi sebuah kesesuaian yang memadai. Berikutnya prinsip kedua mengenai hak asasi manusia, sama mengenai keselarasan antara sertifikasi itu sendiri dan juga AFI, di mana salah satu bagian yang selaras dengan sertifikasi ataupun dari AFI itu sendiri mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga pekerja, di mana ini juga teradopsi atau terrefleksi di dalam sebuah sertifikasi seperti RSVO, SVLK, ataupun berbagai macam sertifikasi standar nasional seperti ISPO atau SVLK. Next. Lalu tadi sudah dijelaskan mengenai kapan sertifikasi dapat selaras dengan AFI. Lalu yang kedua mengenai bagaimana AFI itu sendiri dapat melengkapi penuh sertifikasi. Ada dua topik yang coba yang kita sampaikan mengenai pendekatan perusahaan yang secara menyeluruh. Jika perusahaan itu merupakan suatu komplementasi mengenai sertifikasi itu sendiri, maka AFI dapat memandu praktik bisnis bertanggung jawab yang melampaui cakupan sertifikasi seperti biocertification. Kita ambil contoh misalkan spesifik mengenai pendekatan landscape ataupun yurisdiksi. Yang kedua, volume produk tertentu, termasuk pasokan yang tidak sertifikasi. Ini adalah gunanya untuk memastikan atau menetapkan komitmen kebijakan terkait praktik dan sistem yang dikelola untuk mengurangi resiko lingkungan dan sosial sehingga dapat memenuhi komitmen rantai pasokan yang etis itu sendiri. Ya, ini akan coba dijelaskan oleh Mbak Nadine. Kita akan kembali ke Mbak Nadine. Silakan Mbak Nadine. Ya, one last slide to summarize. Jadi memang perusahaan dapat menggunakan accountability framework untuk memandu sebuah pendekatan yang komprehensif untuk rantai pasokan yang etis melalui 3 tahapan, membuat komitmen, mengimplementasikan komitmen, dan juga melaporkan progres. Nah, untuk implementasi perusahaan, kami encourage untuk memanfaatkan sertifikasi di mana dimungkinkan dan melengkapi sertifikasi dengan menggunakan accountability framework untuk menetapkan kebijakan, praktek, dan sistem efektif
terutama untuk menyikapi volume produk maupun topik yang belum tercakup secara penuh dalam sertifikasi seperti yang tertera di sini. Jika sertifikasi tidak digunakan, perusahaan perlu menjalankan atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan monitoring dan verification yang kredibel sesuai dengan panduan AFI. Next. Jadi ini sebelum menutup sesi kami, ingin menyebutkan satu aspek pekerjaan AFI lainnya yang relevan dengan topik ini, bahwa memang sekarang koalisi kami banyak bergerak di balik layar dengan bekerja dengan berbagai standar dan inisiatif berkelanjutan lainnya untuk meningkatkan keselarasan penggunaan definisi dan juga elemen kunci rantai pasok berkelanjutan yang sama. Sehingga masing-masing inisiatif seperti yang Anda lihat di layar ini tidak lagi memiliki tolok ukur yang berbeda-beda mengenai kinerja atau performa rantai pasok berkelanjutan ini. Dan ini adalah contoh bisa dilihat sertifikasi tentunya FSC dan RSPO yang ada hari ini. CDP yang menjadi partner kami untuk menjalankan webinar adalah contoh-contoh organisasi dan program yang sedang bekerja untuk alignment dengan accountability framework di balik layar. And next, untuk itu bisa semua panduan dan informasi dan resources sudah banyak sekali ada di website accountability framework. Silahkan ke situ untuk mendalami lebih lanjut panduan-panduan yang telah disebutkan sebelumnya. Thank you Rini, sorry a little overtime. Terima kasih Mbak Nadine dan Mas Riko atas presentasinya. Menarik sekali tadi kita dengar penjelasan dari EFI. Sekali lagi saya ingatkan masih ada waktu untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan. Silakan tulis pertanyaan Anda di Q&A box. Bagi panelis juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Silakan jika ingin dijawab secara tertulis atau di tag kalau mau dijawab secara live. Kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan dari CDP yang memberikan informasi mengenai tren, RSPO dan FSC dari perspektif program sertifikasi dan peluang apa saja yang dapat diraih, dan EFI yang baru saja memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk melengkapi sertifikasi, sekarang kita akan mendengarkan paparan dari perusahaan mengenai pengalaman dalam mengimplementasikan komitmen berkelanjutan. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Rudi Prasetya. Beliau saat ini menjabat sebagai Head of Sustainability di PT Triputra Agro Persada. Beliau memiliki pengalaman yang lebih dari 25 tahun dalam bidang microfinance, agriculture finance, dan pembangunan masyarakat dan desa. Langsung saja saya persilakan Pak Rudi untuk memulai sesi ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Rini. Selamat sore Ibu dan Bapak semuanya. Kali ini ganti pelakunya ini yang harus presentasi ya. Kalau tadi kan semua yang memberikan framework-nya, yang memberikan kriterianya, gitu. Jadi presentasinya minta tolong. Ya, yang kami akan share sore hari ini adalah perjalanan keberlanjutan atau sustainability dari TAP Group. Ya. TAP adalah Triputra Agro Persada yang mulai hari Senin kemarin kita ada di publik, jadi silahkan kalau mau ada yang membeli sahamnya PT Triputra Agro Persada Group ya, TAPG singkatannya, meskipun 2-3 hari ini sepertinya overshoot ya, jadi terlalu banyak yang berminat. Silahkan. Nah, berikutnya Mbak, Mas. Tadi yang Mas Imam dari RSPO sampaikan bahwa PNC RSPO dibangun dari platform 3Ps. Sustainability di Triputra Agro Persada juga didasarkan dengan platform yang sama dari 3Ps, People, Planet, Prosperity. Mungkin emphasize-nya saja yang agak sedikit berbeda, dan nanti mungkin bisa dilihat dari presentasi kami yang selanjutnya, berikutnya. Nah, sebagai perusahaan yang mempunyai misi untuk mengembangkan perkebunan yang ramah lingkungan, yang mampu memperbaiki taraf hidup orang banyak, misi perusahaan ini menjadi guidance kita untuk membangun sustainability program yang ada di Triputra Agro Persada. Kita tentu menginginkan ke depannya menjadi salah satu perusahaan dengan keberlanjutan yang terbaik, salah satu dari yang terbaik di global gitu. Dan tentu itu bisa diakui dari indeks Global Sustainability Index, yang mungkin salah satunya adalah CDP yang ada di sini. Gitu. Saya tidak perlu menyebut brand yang lain, nanti CDP-nya jadi nggak enak hati kan, gitu. Tapi kalau Mbak Nadine tadi menyebutkan spot, jadi mungkin saya sebutkan spot juga. Gitu. Dengan dasar bahwa baseline-nya tentu adalah program sertifikasi ya, jadi kami di TAP kita
berkomitmen untuk 100% memenuhi standar sertifikasi yang wajib, yaitu ISPO, dan yang voluntary, yang kami juga menjadi anggota, ya RSPO. Dan kedepannya kita menyiapkan diri untuk menuju perusahaan yang karbon netral, ya, dan itu sudah kita mulai. Semua mill kita menggunakan biomass, dan kita dalam proses untuk membangun fasilitas biogas untuk methane capture, dan nantinya akan disusul dengan bio-CNG. Berikutnya. Nah, ini perjalanannya, milestones yang kita jalani di TAP, didirikan tahun 2005. Tahun 2007 masih bayi, kita sudah menjadi anggota RSPO, dan jadi cepat banget kita untuk nyaris bersamaan dengan lahirnya RSPO juga, ya, gitu. Di tahun 2013 itu ada 2 dari perusahaan kita yang operasional sebagai kebun dan mill, itu kita daftarkan karena pada waktu itu memang setiap perusahaan harus mendaftar sendiri-sendiri, ya, kita menjadi anggota juga. Tahun 2014 2 perusahaan yang kita daftarkan itu sudah langsung mendapatkan sertifikasi RSPO dan juga mendapatkan sertifikasi ISPO. Nah, komitmen kita kepada lingkungan dan kepada aspek no deforestation itu tahun 2013-2016, jadi setelah perusahaan kami yang operasional di kebun dan mill itu menjadi anggota RSPO, kita segera melakukan HCV assessment yang dilanjutkan dengan tahun 2016 dengan HCS assessment, meskipun pada tahun 2016 itu masih belum menjadi ketentuan dari RSPO, ya. Nah, di tahun 2017 kita meluncurkan alat bantu software yang kita sebut sebagai Comtrace, itu untuk membantu mempermudah traceability, terutama untuk pemasok TBS dari masyarakat, ya, karena kan 35%-an dari mill kita itu sumbernya berasal dari masyarakat, jadi kita komit untuk melakukan traceability, dan informasi di traceability itu bukan hanya pada legalitas, perizinan, lingkungan dan seterusnya, tapi bahkan termasuk penggunaan pupuk, sumber keuangan dan seterusnya, karena suatu saat nanti kita berharap bahwa kita bisa membantu supplier kita itu untuk access to finance. Nah, di tahun 2020 kita memperbaiki kebijakan keberlanjutan kita, sustainability policy kita, dan untuk memasukkan komitmen kita untuk NDPI. Tadi sudah dijelaskan mengenai NDPI, dan 80% dari TPS kita sudah dapat. Ini masih dalam bentuk tanda tanda yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam sekian waktu ke depan ini kita masih menghitung waktunya kapan kita bisa komit untuk bisa menjadi bagian dari indeks keberlanjutan global. Berikutnya. Nah, ini yang tadi secara detailnya, ya, unit sertifikasi yang kita dapatkan dari tahun 2014 sampai 2020, yang ISPO itu 100% sudah tersertifikasi. Komitmen kita adalah bahwa semua perusahaan kita yang operasional yang sudah eligible, karena untuk ISPO itu ada eligibility requirement-nya, gitu, untuk penilaian kebunan dan kemudian EU sebagai prekondisi, maka yang eligible itu harus 100% certified. Sementara untuk RSPO itu kita lakukan bertahap. Mengapa? Karena memang Mas Imam mungkin nanti bisa lebih banyak menjelaskan, karena prosesnya memang jauh lebih kompleks, karena melibatkan banyak sekali pihak-pihak ketiga yang harus melakukan verifikasi. Tapi ini adalah roadmap yang kita siapkan supaya 100% dari perusahaan kita mendapat sertifikasi baik ISPO maupun RSPO. Kita juga sebelumnya menjajaki untuk ISCC, tetapi karena kami adalah perusahaan yang masih muda, gitu, kebun kita juga masih muda, average-nya sekitar 11 tahun, jadi banyak yang tidak bisa memenuhi cut-off date yang tahun 2007. Jadi akhirnya kita lupakan dulu untuk ISCC, karena penjualan kita juga untuk biofuel juga tidak terlalu besar. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari proses HCV-HCS yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa tahun 2013 kita sudah memulai melakukan HCV assessment untuk seluruh
PT kita disusul 2016 untuk HCS, dan karena sekarang di dalam PNC yang baru itu diminta semua yang masih belum berproses dengan HCV-RN itu harus dilakukan integrated HCV-SES assessment, maka tahun ini kita akan melakukan ulang bahkan kepada semuanya untuk dilakukan integrated HCV-SES assessment. Prosesnya lumayan panjang karena mulai dari studi, tes study, kemudian ke lapangan, sampai kemudian pada akhirnya adalah pemetaannya dan rekomendasi kepada kita mana yang harus dijadikan area HCV, area HCS, mana yang harus digantikan, dan seterusnya panjang, tetapi kita komit untuk menjalankannya. Next. Nah, salah satu hasil dari HCV-SES assessment adalah upaya kita untuk melestarikan area yang harus kita lindungi. Nah, ini kita punya biodiversity area yang sekitar 600 hektar di Kabupaten Berau, di Desa Merapung. Area itu sebetulnya pada awalnya sudah disepakati antara kita dengan pemerintah daerah untuk area plasma sebetulnya. Tapi dari hasil HCV HCS assessment, dan kemudian kita lakukan in-depth biodiversity assessment, kemudian kita memutuskan, manajemen memutuskan bahwa area ini lebih baik kita konservasi supaya biodiversity yang ada di dalamnya bisa terjaga dengan baik, sekaligus juga bisa menjadi area untuk mempertahankan plasma nutfah yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, dan juga sekaligus menjadi area untuk edukasi, karena kita bekerjasama dengan Universitas Mula Warman sehingga mereka bisa melakukan banyak penelitian. Dan yang lebih penting lagi adalah karena dengan melakukan konservasi pada area ini, kita memberikan akses yang lebih baik bagi satwa, terutama untuk bisa menjadi koridor untuk kepada hutan yang jauh lebih besar, sehingga ini menjadi safe haven bagi satwa yang harus kita lindungi. Dan kita juga menyiapkan di area kita yang ada di Berau satuan tugas untuk penanganan satwa liar, karena kami memberikan kebijakan bahwa yang boleh bersentuhan dan berhadapan dengan satwa liar adalah mereka yang menjadi anggota Satgas yang sudah dilatih dengan menggunakan manual yang sudah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dilakukan oleh pelatih, dalam hal ini adalah dari Ekositprop. Ini akan menjadi model buat kita untuk melakukan pengelolaan HCS area di kebun-kebun kita yang lain. Karena untuk yang sekarang ini kebun-kebun kita yang lain masih hanya pada penandaan, kemudian edukasi kepada masyarakat, melakukan pantauan satwa yang ada di dalamnya, begitu ya. Tetapi kalau yang ini kita kelola benar-benar sebagai biodiversity park, dan itu yang akan menjadi model untuk yang berikutnya. Selanjutnya, kita juga sangat concern bagaimana supaya kita bisa mengurangi penggunaan chemical, gitu, karena kita tahu bahwa itu akan menjadi bagian penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi kita sangat mengembangkan penggunaan yang bersifat organik, gitu. Misalnya kita memelihara dan mengembangkan burung hantu untuk melakukan kontrol, karena ini adalah predator alami untuk tikus. Kita juga menanam beneficial plant seperti Turnera, itu untuk untuk ulat api. Jadi dengan begitu kita mengurangi penggunaan chemical di dalam pengendalian hama dan penyakit. Next. Nah, mengenai rantai pasok ya, yang tadi disebutkan gitu. Mengapa itu menjadi sangat penting? Karena nomor satu itu bagian dari persyaratan dan PNC yang ada di ISPO maupun RSPO, dan seperti yang mungkin Bapak dan Ibu mungkin pelaku bisnis yang ada di perkebunan, semua buyer sekarang juga memerlukan informasi ini. Jadi buyers ini selain memang meminta untuk kita certified by ISPO dan RSPO, mereka juga sering melakukan sendiri sebetulnya assessment baik untuk traceability, pemantauan untuk pengelolaan HCV, HCS, no deforestation commitment, bahkan pemantauan terhadap hotspot. Jadi sangat penting untuk perusahaan-perusahaan di industri kelapa sawit melakukan inisiatif untuk melakukan pantauan traceability atas tandan buah segar yang diolah oleh pabrik masing-masing. Maaf Pak Rudi, waktunya sekitar 1 menit lagi Pak. Terima kasih.
Tinggal 2 slide kalau tidak salah, monggo silahkan. Next. Nah, prosesnya lumayan panjang, jadi seluruh proses dengan ISPO maupun RSPO sangat panjang, dan tentu kita ada maksimum, kita selalu berdiskusi antara kami sebagai anggota IGC dengan RSPO, supaya proses itu bisa menjadi lebih cepat, karena perusahaan punya keinginan untuk selalu maju dan bisa secepat mungkin untuk comply. Dan karena ada penerapan ISPO RSPO certification standard di kita, maka operasional kita, baik yang di kantor pusat sebagai support maupun yang di site, memang harus memperbaiki diri. Jadi memang akan kelihatan sekali pabrik dan kebun yang sudah RSPO dan ISPO certified dengan yang masih belum, itu kelihatan betul, dan itu menjadi sangat positif untuk perusahaan untuk melakukan sertifikasi, karena memang kalau misalnya dari RSPO nilai jual yang sustainable palm oil itu certified sustainable palm oil itu tidak seberapa besar, tetapi itu sertifikasi dan komitmen kita untuk menjalankan sustainability itu membuka peluang kita untuk melakukan penjualan dan berbisnis dengan jauh lebih mudah daripada kalau kita tidak melakukan komitmen. Jadi itu sangat penting. Next. Nah, ini grup untuk yang ke depan, apa yang akan Triputra Agro Persada lakukan? Nomor 1, seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan go beyond certification, ya. Kita akan melakukan lebih daripada sekedar sertifikasi. Kita akan masuk untuk bisa mendapatkan Global Sustainability Index. Bukan hanya kita tidak lagi hanya memperbandingkan diri kita dengan pemain lain di dalam industri sawit, tetapi juga untuk industri di luar sawit dan untuk industri yang global, bukan hanya di Indonesia atau di Asia Tenggara, tetapi untuk industri global. Jadi beyond palm oil, beyond certification, beyond palm oil industry, going towards global. Dan yang paling penting yang sekarang sudah sedang kita rintis adalah untuk kita secara operasional nanti bisa net zero carbon emission, atau yang mungkin lebih sering disebut sebagai carbon neutrality. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rini. Terima kasih banyak Pak Rudi atas pemaparannya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pemaparan Pak Rudi tadi. Dari penjelasan Pak Rudi dapat kita simpulkan bahwa perjalanan menuju keberlanjutan membutuhkan waktu dan juga komitmen. Langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan komitmen tersebut pun harus holistik. Mulai dari sertifikasi baik ISPO maupun RSPO, asesmen HCV dan HCS, konservasi lahan melalui program Taman Biodiversity, dan lain-lain. Karena memang untuk mencapai keberlanjutan sendiri butuh pendekatan menyeluruh atau no one silver bullet, dan kita harus menggunakan several buckets of measure. Next please. Sebentar lagi kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, masih ada waktu untuk menuliskan pertanyaan Anda ke Q&A box. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh pemateri. Saya juga akan pilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan secara live dan langsung akan dijawab oleh panelis. Tapi selagi menunggu pertanyaan, saya akan buka polling evaluasi untuk webinar kita hari ini. Pertanyaan pollingnya adalah, sejauh mana webinar ini membantu Anda meningkatkan pemahaman Anda mengenai sertifikasi dan aksi keberlanjutan di luar sertifikasi. Mohon dibuka pollnya, hostnya tolong. Apakah webinar ini sangat membantu, atau pilihan kedua adalah membantu, atau kurang membantu, atau tidak membantu. Saya akan buka polling selama 30 detik. Mohon masukkan respon Anda, karena ini akan sangat berguna bagi kami untuk mengembangkan tema-tema dan implementasi di webinar-webinar kami berikutnya. Baiklah, mungkin kalau saya lihat mungkin langsung saja kita tutup poll-nya. Mudah-mudahan sudah banyak yang polling ya, sudah masukkan jawabannya. Langsung saja kita masuk ke Q&A session. Next please.
sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab secara live. Pertanyaan pertama saya berikan ke Mas Imam. Ini Mas Imam, Laris hari ini banyak sekali yang ingin bertanya tentang RSPO, Mas. Pertanyaan pertama adalah, aduh tadi lewat saking banyaknya nih numpuk jadinya. Dari Pak Karsan. Ya, Pak Karsan, kemudahan-kemudahan apa saja yang diberikan oleh RSPO kepada petani sawit sehingga petani merasa mendapat kemudahan dan bisa mengikuti standar RSPO? Silakan, Mas. Baik, langsung ya Mbak Rini. Terima kasih Pak Karsan pertanyaannya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, petani merupakan salah satu aktor kunci di dalam rantai pasok kelapa sawit. RSPO sebagai organisasi tentunya mendesain sejumlah fasilitas dan pendekatan yang bisa melibatkan lebih banyak petani. Paling tidak ada 3 yang bisa saya sampaikan. Pertama dari sisi standar. Jadi untuk petani swadaya pada khususnya, disiapkan satu standar yang berbeda dengan perusahaan, khusus untuk petani swadaya. Kita kenal dengan nama RSPO RSPO Independent Smallholder Standard atau RISS. Jadi yang membedakan adalah pertama dari standarnya berbeda, jumlah prinsip yang berbeda karena sudah lebih dikontekstualisasikan dengan kondisi petani. Yang kedua adalah sistem sertifikasinya. Jadi kalau untuk sistem sertifikasi petani independen itu dia dikenal dengan nama sertifikasi bertahap. Jadi kalau secara umum perusahaan mau dapat sertifikat itu dia harus memenuhi seluruh indikator yang diatur di dalam standar baru dinyatakan layak dapat sertifikat. Tapi kalau untuk petani dia ada tahapan. 3 tahapan, pertama itu kelayakan, pemenuhan persyaratan mendasar. Kedua yaitu tahapan A dan tahapan B. Jadi mereka bisa secara gradual masuk ke dalam sistem. Dan di dalam setiap tahapan itu sudah ada insentif. Insentifnya adalah petani yang sudah memenuhi sejumlah indikator bisa menjual TBS bersertifikat sesuai dengan ketentuan yang diatur ke pasar. Jadi ada insentif buat memotivasi petani itu mempertahankan praktek baiknya dan naik kelas ke tahapan berikutnya. Yang kedua, fasilitas yang disediakan adalah RSPO Smallholder Support Fund. Jadi ini adalah fasilitas pendanaan yang disediakan RSPO khususnya untuk mendukung petani swadaya yang ingin masuk ke sertifikasi RSPO. Karena kita tahu biaya adalah salah satu kendala terbesar untuk para petani masuk ke dalam sistem ini, sehingga RSPO menyediakan pembiayaan itu untuk mendukung petani swadaya menuju sertifikasi. Yang ketiga yang juga disediakan adalah Smallholder Academy. Jadi RSPO mendesain satu mekanisme pembelajaran untuk para petani oleh para pelaku di lapangan. Jadi kita sebutnya akademi, tetapi dia bukan bentuk pendidikan formal, dia adalah kerangka belajar dari petani kepada petani. Jadi yang dilibatkan sebagai pengajar itu bisa jadi adalah para petani yang sudah berhasil meraih sertifikasi RSPO, para NGO pendamping, ataupun perusahaan yang punya pengalaman dalam sertifikasi RSPO. Jadi mereka menjadi bagian dari akademi ini untuk kemudian mengedukasi lebih banyak lagi petani untuk bisa mendapatkan pengetahuan mengenai sawit berkelanjutan dan kemudian masuk ke sertifikasi. Demikian Mbak Rini. Terima kasih Mas Imam atas jawabannya. Sekarang saya mau ke Pak Rudi, karena banyak nih ternyata pertanyaan buat Pak Rudi. Saya akan coba ambil salah satu. Tadi ini dari Pak Ferry Nugroho. Jawaban tadi pertanyaannya adalah saya tadi melihat bahwa Triputra Agro sudah memiliki aplikasi untuk menelusuri identitas TBS dari pihak 3. Bisakah Bapak menjelaskan kepada kami bagaimana gambaran cara kerjanya secara umum? Terima kasih banyak Mbak Rini. Saya sebetulnya kan karena gaptek ya, saya bingung tadi balasnya gimana ini ya. jadi semua pertanyaan saya jawab live aja. Jadi Comtrace yang kita develop itu dibangun oleh tim IT kita, memang berkonsultasi banyak dengan sustainability ya gitu. Jadi memang itu seperti kita buat sangat holistik, termasuk bukan hanya sekedar di environment and social, tetapi bahkan juga ada database yang nanti memungkinkan untuk akses to finance. Jadi meskipun sekarang itu nggak diaktifkan ya. Nah pertanyaannya apakah itu sudah dipakai oleh perusahaan lain? Belum. Jadi ini masih kita pakai untuk internal. Dulu memang pernah
ada pembicaraan antara TAP dengan Blue Note, mungkin Bapak-Bapak ada atau Ibu ada yang kenal dengan Blue Note, tetapi pembicaraan itu tidak berlanjut setelah pilot project yang kita lakukan di salah satu kebun kita. Nah, pertanyaan yang lain adalah mengenai tadi saya sampaikan bahwa kalau kita melihat hanya ada financial benefit dari sertifikasi gitu, misalnya ISPO kan nggak ada financial benefit ya gitu. RSPO dulu ada financial benefit, tapi sekarang CSPO bahkan oleh RSPO pun misalnya 1 ton itu paling premiumnya hanya $1 ya, jadi insignificant. Jadi buat kita di TAP jauh lebih penting adalah komitmen kita karena ini perusahaan yang harus berjalan untuk jangka yang sangat panjang. Jadi komitmen kita untuk ESG harus di situ. Apalagi sekarang kami public listed company. Jadi kita harus transparan, kita harus komit karena kalau tidak maka nilai saham kita pasti akan rontok juga. Dan kemudian relationship kita dengan financier, buyers, investor juga menjadi tidak bagus. Jadi horizon-nya adalah melihat bahwa in the future tanpa komitmen dan pelaksanaan implementasi yang ketat untuk sustainability, mungkin kita out of business. Jadi atau bisnisnya makin kecil. Gitu. Jadi that's a must. Makanya kita tadi sampaikan bahwa kita go beyond certification karena nanti bagus tapi hanya di industri sawit. Kalau nanti dibandingkan dengan industri aviation misalnya atau dengan industri chemical, ternyata kita kalah kan malu juga dari sektor bisnis. Jadi itu sebabnya kami perjalanannya panjang, itu sebenarnya presentasi kita sebut sebagai sustainability journey. Ada pertanyaan apa lagi ya? Mungkin biar sekalian. Saya tadi melihat bahwa aplikasi identitasnya bisa bagaimana gambaran cara kerjanya. Itu sederhana sekali sebetulnya karena kan menggunakan aplikasi ya. Jadi sama seperti kalau kita menggunakan Google yang ada kuesioner itu. Jadi kita desain segitu, jadi ada data dasar, luasannya, lokasinya ada di mana, dan seterusnya, sehingga officer kita yang paling gaptek seperti saya itu kalau ke lapangan juga langsung bisa mengisi. Gitu. Dan kita tahu karena itu menggunakan ponsel, jadi tidak bisa langsung connected, kalau nggak ada signal ya nggak bisa. Jadi, tapi begitu sampai di kantor kan ada wifi, jadi otomatis database-nya langsung bisa update, dan itu akan memudahkan kita untuk pelaporan baik ke RSPO, ISPO, maupun kepada bank, yang karena bank itu rajin sekali untuk menanyakan semua hal yang kita kerjakan. Ada lagi yang belum dijawab kah? Karena pertanyaannya banyak nih Pak, saya kasih kesempatan buat satu pertanyaan lagi. Nanti pertanyaan yang lain bisa kita bisa summary, bisa kopar, terus kita bisa jawab secara offline. Nanti kita diseminasikan ke peserta. Karena hari ini kita kebanjiran pertanyaan. Iya banyak ya. Makasih Pak Rudi. Sekarang saya satu lagi pertanyaan buat Mas Imam. Banyak pertanyaan. Oke, Pak Imam, ada pertanyaan satu nih, pertanyaan untuk RSPO, sejauh mana kolaborasi antara ISPO dan RSPO? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Rini. Jadi ada sejumlah inisiatif yang dilakukan antara kedua skema ini, baik RSPO sebagai organisasi voluntary maupun ISPO sebagai instrumen negara. Di 2016 kita melakukan satu studi bersama untuk melihat persamaan dan perbedaan dari kedua skema, khususnya terkait standarnya ya. Jadi bukan sistem sertifikasinya tetapi standarnya. Dari standar yang ada di 2016 pada saat itu yang difasilitasi UNDP dan juga kita menunjuk satu lembaga sertifikasi untuk melakukan kajian tersebut, itu ada sejumlah intinya sekitar 80% antara keduanya itu persamaan, tetapi memang ada perbedaan. Tiga perbedaan itu terkait dengan high conservation values, kemudian new planting procedures, dan juga terkait dengan free prior informed consent yang ada di standar RSPO, tetapi di ISPO tidak tercantum secara eksplisit, bisa jadi ada di request yang lain. Tetapi memang kalau kita, itu adalah satu inisiatif yang dilakukan bersama waktu itu, tapi standar yang dikaji pada saat itu adalah yang 2013. Karena kita tahu di 2018 RSPO sudah menerbitkan standar yang baru, karena setiap 5 tahun dilakukan review. ISPO pun sekarang dengan sudah dinaikkan kelasnya menjadi Perpres, kemudian juga sudah terbit standar yang baru di Permentan yang baru. Sehingga kalau kita mau melihat lagi proses yang sama, mungkin ada temuan yang cukup berbeda. Selain itu yang juga sedang dijalankan kolaborasi dengan ISPO adalah saat ini kami sedang mencoba menyusun
satu program untuk mendorong sertifikasi ISPO untuk petani di salah satu provinsi sentra produksi kelapa sawit di Sumatera, yang merupakan kolaborasi antara kedua organisasi. Jadi kita melihat lagi-lagi smallholder adalah salah satu aktor kunci dan perlu untuk didukung, karena ini konteksnya adalah petani swadaya. Kalau plasma relatif sudah lebih aman karena ada safety net dari perusahaan. Nah, piloting itu diharapkan kemarin sebenarnya sudah hampir jadi MOU ini, tapi kemudian kita didatangi oleh kawan kita COVID ini, sehingga sejumlah hal agak tertunda, tapi masih dalam progres. Jadi kurang lebih itu yang sedang dikerjakan, ada kolaborasi yang dijajaki dan dilaksanakan. Kalau boleh saya sekalian menyambung sedikit Mbak Rini terkait pertanyaan dari Pak Abimanyu. Sebenarnya ada dua pertanyaannya Pak Abimanyu, satu ke Mbak Indra, tapi saya cuma ingin menanggapi yang konteks sustainable palm oil yang di poin keduanya Pak Abimanyu. Jadi lingkup dari definisi sustainable palm oil antara ISPO dan RSPO itu secara umum sebenarnya serupa, bahwa tujuannya adalah menciptakan tata kelola sawit yang lebih baik. Kalau di konteks RSPO, memang pilarnya seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi sebagai yang melakukan dan menerapkan di lapangan, pilarnya itu selalu bermuara pada 3 pilar dasar keberlanjutan, planet, people, dan prosperity. Dan tentunya karena kita berada di negara hukum, maka fondasi hukum menjadi salah satu pengikatnya. Jadi secara definisi adalah menciptakan satu pengelolaan kelapa sawit yang memenuhi ketiga pilar tadi, dapat menciptakan keseimbangan antara ketiganya, dan bisa memenuhi kepatuhan terhadap hukum. Jadi sering yang kita temui misalnya pengembangan berbasis komoditas itu karena menggunakan lahan selalu ada kontradiksi antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dan salah satu yang ingin diciptakan melalui standar sustainable palm oil adalah mendorong coexistence atau koeksistensi antara preservasi lingkungan dan pembangunan untuk kepentingan ekonomi. Demikian Mbak Rini. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam atas penjelasannya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas kali ini, jadi pertanyaan live akan saya batasi sampai saat ini. Nanti kita akan merangkum semua pertanyaan dan jawaban dari para pemateri, dan juga kami akan kirimkan rangkuman tersebut beserta materi presentasi kepada peserta sekalian setelah acara ini, mungkin beberapa hari setelah acara ini. Next, please. Nah, sebelum kita berpisah, sedikit informasi mengenai siklus pelaporan informasi CDP. Platform pelaporan online atau ORS akan dibuka minggu ini. Perusahaan yang diundang untuk melaporkan informasi melalui CDP akan mendapatkan notifikasi ketika ORS dibuka dan dapat mulai untuk mengisi kuesioner CDP. Selama siklus pelaporan, yaitu bulan April hingga Juli, tim CDP akan menyelenggarakan beberapa event webinar untuk membantu perusahaan dalam merespon kuesioner CDP. Dan secara otomatis, seperti tadi Mbak Nadine bilang, otomatis mengadopsi prinsip-prinsip dan definisi accountability framework. Batas penyerahan kuesioner CDP sendiri ditetapkan pada akhir Juli 2021. Next, please. Seperti Anda lihat di layar, jadwal webinar CDP adalah sebagai berikut. Di bulan April dan Mei, kami akan mengadakan webinar yang akan membahas secara dalam modul-modul kuesioner hutan CDP. Webinar ini dapat membantu perusahaan, baik yang baru pertama kali merespon kuesioner hutan CDP ataupun yang sudah melakukan pelaporan CDP hutan di tahun-tahun sebelumnya. Kami juga akan mengadakan webinar seri panduan bersama EFI di bulan Juni yang akan membahas mengenai pelibatan pekebun dalam rangka menuju rantai pasok yang etis. Next, please. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Satu lagi tambahan, jika perusahaan Anda merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, CDP juga menyediakan pelatihan untuk memperkenalkan kerangka Task Force for Climate Related Financial Disclosure untuk sektor pertanian dan kehutanan yang akan diadakan di bulan Juni. Acara ini merupakan kerjasama antara CDP, GRI, dan Bursa Efek Indonesia. Next, please. Dan satu lagi tambahan terakhir dari CDP, yaitu kami sedang melaksanakan kegiatan evaluasi untuk proyek CDP di Indonesia. Kami akan meminta partisipasi beberapa perusahaan yang terpilih untuk dapat diwawancara guna menilai implementasi proyek CDP. Kegiatan evaluasi ini akan dilakukan oleh konsultan independen dan kami akan mulai mengontak perusahaan sekitar akhir bulan April. Sekali lagi kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dari perusahaan yang terpilih untuk membantu kegiatan evaluasi ini. Next, please.
Sampailah kita ke penghujung acara webinar kita hari ini. Semoga pemaparan yang diberikan oleh pemateri kita dapat membantu peserta webinar untuk meningkatkan komitmen keberlanjutan dan meningkatkan implementasi secara lebih holistik guna akselerasi tercapainya target keberlanjutan perusahaan. Terima kasih sekali lagi kepada tim FI, Pak Wisnu dari CDP, Pak Imam dari RSPO, Ibu Indra dari FSC, dan Pak Rudin Prastia dari Triputra Agro Persada atas waktu dan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam webinar ini, dan juga terima kasih atas atensi dari para peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bagi peserta yang berada di Jakarta, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.